Langsung saja saya izin share screen terkait materi untuk website. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, izin tadi juga joinnya baru di tengah-tengah waktu Ibu Diana, jadi saya nyimak sedikit dari materi sebelumnya. Perkenalkan, saya Medi dari Jagoan Hosting. Saya selaku Sales Manager di Jagoan Hosting yang hari ini mungkin akan berbagi terkait insight terkait website, di mana Jagoan Hosting sendiri merupakan provider hosting dan juga domain. Nah, nantinya domain dan hosting ini digunakan untuk pembuatan website. Seperti itu. Jadi untuk membuat website, Bapak kan perlu nama sama uh, istilahnya lahannya gitu secara online. Nah, itu disebutnya domain sama hosting. Nah, mungkin langsung saja tema yang mau saya ambil hari ini terkait digital transformation, karena sesuai mungkin dengan tema hari ini, yaitu bantu UMKM naik kelas ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami Jagoan Hosting sudah berdiri sejak 2007, Bapak. Nah, kami sudah 17 tahun, hampir 18 tahun, tahun depan, Januari tahun depan. Nah, itu kami termasuk salah satu provider hosting terbesar di Indonesia, dan juga registrar dari Pandi yang tadi sempat disebut, Pandi sebagai penyedia nama domain di Indonesia. Nah, dan juga Jagoan Hosting sendiri kami sudah melayani lebih dari 180.000 pelanggan website, dan juga total tim kami juga, tim Jagoan Hosting itu saat ini hampir 100 tim, 100 orang. Dan juga Jagoan Hosting sendiri eh, provider hosting pertama yang memiliki dua sertifikat ISO, yaitu terkait ISO 9001, dan juga baru saja kami update ISO terkait keamanan data. Jadi Mas, suaranya kurang jelas, terlalu jauh. oh ya, baik. Apakah sudah jelas, Ibu? Mohon maaf. Hmm, kayak bergema gitu. Oh ya, baik, sudah jelas ya. Terima kasih. Ya, Ya, baik. ya, Terima lanjut. kasih, Ibu. Ya. Ya, jadi untuk Jagoan Hosting sendiri juga mempunyai dua ISO terkait pelayanan dan juga keamanan data. Nah, juga kami sudah memiliki sertifikat MANRS, yaitu terkait routing network secara global, ini yang sudah standar internasional. Nah, ini beberapa pelanggan Jagoan Hosting, diantaranya ada perusahaan menengah ke atas, terus ada 400 lebih perusahaan terkenal, salah satunya seperti MS Glow, Scarlett, dan lain sebagainya, dan banyak sekolah, universitas, akademisi yang memang menggunakan server Jagoan Hosting sebagai media untuk online mereka, baik itu dari pembelajaran ataupun ujian dan lain sebagainya. Dan juga banyak yang klien Jagoan Hosting itu dari UMKM, startup, dan lain-lain. Nah, mungkin terkait materi hari ini, itu terkait isu, bukan isu, sebenarnya ini adalah tren positif di Indonesia saat ini, yaitu jumlah pengguna internet Indonesia itu sekarang sudah tembus 221 juta orang. Ini sumbernya dari ABGI di survei di 2024, yang mana uh, untuk kebutuhan digitalisasi itu semakin tinggi untuk para pengguna internet, baik itu dimanfaatkan untuk bisnis ataupun dari skalanya UMKM dan lain sebagainya, itu juga sangat-sangat meningkat, baik itu yang dulunya punya toko baru offline, terus sekarang sudah mulai online, udah mulai punya sosial media, udah mulai punya marketplace, bahkan udah mempunyai website seperti itu. Nah,
kenapa website itu menjadi penting? Jadi kalau sekarang itu website itu digunakan sebagai pendamping ketika memang para pebisnis ini sudah mulai mau expand gitu. Jadi kalau di eranya dulu, pola tradisional itu orang-orang mulai bangun bisnis, terus bikin website, terus mengembangkan bisnisnya, baru ekspansi ke sosial media, terus baru apa namanya buka di marketplace dan lain sebagainya gitu. Dan membangun brandingnya seperti itu. Nah, kalau sekarang itu sudah berbeda ya Bapak Ibu. Jadi ketika para pebisnis UMKM, nah itu mulai membangun bisnisnya, mereka mulai dulu lewat sosial media, marketplace, dan platform-platform yang memang bisa digunakan secara gratis dan juga mudah digunakan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika bisnis sudah bertumbuh, membutuhkan apa namanya istilahnya branding atau mungkin kepercayaan lebih dari customer atau mungkin kompetisi dengan kompetitor, itu ekspansinya itu lebih ke arah website juga. Jadi website ini sebagai apa namanya istilahnya itu pendamping untuk penguat brandingnya biar biar apa namanya bisnisnya lebih lebih dikenal pun juga lebih dipercaya oleh pelanggan seperti itu. Jadi kalau bedanya marketplace yang A, toko A dengan toko B, yang toko B ini udah punya website pasti apa namanya lebih lebih pelanggan itu lebih percaya dengan marketplace yang sudah memiliki website seperti itu. Nah, uh, dengan hal itu jagoan hosting sendiri memang datang sebagai apa namanya pendukung ya, pendukung di sisi infrastruktur dalam artian hosting dan domain tadi. Jadi yang jagoan hosting lakukan saat ini juga melakukan edukasi untuk pembuatan websitenya biar yang dulunya mungkin awam bikin website itu sulit, harus coding dan sewa IT segala macam. Sekarang itu sebenarnya sangat-sangat dipermudah karena memang banyak tools atau alat-alat yang memudahkan untuk pembuatan website. Nah, itu contohnya kayak misal kita edit apa namanya edit gambar di Canva, nah itu bikin website sekarang seperti itu mudahnya Bu, Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti mau coba bikin website itu bisa banget apa namanya pakai tools-tools yang direkomendasikan, nanti pembuatannya cuma drag and drop ganti tulisannya gitu-gitu. Bahkan bulan lalu saya ke Bandung sama mahasiswa yang bukan IT. Jadi mahasiswa manajemen bisnis itu bikin website hanya 3 jam jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat apa namanya dipermudah. Baik itu untuk pembuatan website yang dulunya harus coding, sekarang tinggal drag and drop, edit tulisan, seperti itu udah selesai. Seperti itu. Nah, ini mungkin contoh dari beberapa pelanggan jagoan hosting yang memang dulunya dia menggunakan media sosial untuk apa namanya memulai bisnisnya, lalu expand ke website dan karena trennya sekarang marketplace juga ada pasarnya, dia juga apa namanya masuk ataupun punya toko di beberapa marketplace seperti itu. Nah ini juga ada yang kebalikannya juga, ada yang memang bikin website dulu, baru ekspansi ke media sosial dan juga marketplace seperti itu. Nah, terkait apa namanya proses tadi, proses modern, nah itu memang di media sosial dan marketplace ini lebih mudah ya penggunaannya. Jadi memang cocok di awal bisnis untuk menggunakan platform-platform tersebut karena memang kalau untuk media sosialnya biasanya digunakan untuk menjangkau audiens, kayak misalkan bikin konten, apa namanya bikin konten, terus bikin campaign-campaign. Nah, itu mungkin lebih mudah di Kok media. lengkap? Nah, setelah itu baru diarahkan ke marketplace. Karena marketplace nantinya digunakan untuk apa namanya pelanggan check out atau melakukan pembelian di barang ataupun apa namanya produk yang
kita pasarkan seperti itu. Nah, ketika sudah mulai ekspansi, nah itu ada beberapa kekurangan di dua platform awalnya. Jadi seperti media sosial dan juga marketplace, yaitu kalau di sisi media sosial sendiri ada keterbatasan mengatur pengalaman pelanggan. Jadi journey-nya itu mungkin nggak bisa kita atur karena kita ikut platformnya masing-masing gitu. Dan juga ada ketergantungan pada algoritma di sisi media sosialnya gitu. Jadi kita harus terus update mengikuti perkembangan apa namanya media sosialnya. Dan juga konsumen mudah terdistraksi kalau misalkan ada di media sosial. Karena memang ketika orang masuk ke media sosial pasti banyak apa namanya kompetitor-kompetitor lainnya yang ada di situ. Dan selanjutnya di sisi marketplace, nah itu ketika memang mau ekspansi, penjualannya udah mulai banyak, revenue, omsetnya udah mulai tinggi, nah itu pasti berpengaruh terkait biaya komisi di marketplace, terus potongan-potongan lainnya, karena memang saya sendiri sebenarnya merasakan, karena saya juga termasuk UMKM, saya punya toko di marketplace, nah itu kalau sekarang potongannya sudah 10%, sekitar 10%-an itu di toko saya karena udah apa namanya ya apa namanya di level toko yang lebih tinggi, jadi potongannya lebih lebih besar. Nah, ini juga pengaruh ke nantinya profit yang didapatkan. Jadi ketika mau ekspansi itu baiknya kita juga ancang-ancang untuk mengarahkan ke website seperti itu. Dan juga di marketplace sendiri kita ketergantungan traffic marketplace. Jadi apa namanya kalau di website sendiri itu kita bisa apa namanya seperti trafficnya itu kita yang atur. Jadi kalau apa namanya misal kita ngebus iklan atau mungkin kita websitenya udah nomor satu di Google, nah itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan traffic ke website kita untuk melakukan pembelian seperti itu. Dan juga di marketplace sendiri sama konsumen juga mudah terdistraksi karena memang ya namanya pasar pasti di sana banyak toko-toko lainnya yang apa namanya bisa dilihat oleh pelanggan-pelanggan kita gitu. Jadi perang harga pun bisa terjadi dan juga ketika kita ngiklan lalu belinya di atau check outnya di toko yang lain itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin apa namanya terkait ada quotes dari Bapak Branding Indonesia dari Pak Subiakto, Pak B. Jadi customer zaman sekarang itu selain dia investigator, terus dia menghakimi, dia juga sebagai reporter. Jadi uh, dengan adanya hal ini, itu konsumen itu ketika mau belanja, itu mereka pasti nyari apa namanya ngecek-ngecekin dulu. Biasanya lihat reviewnya, terus lihat Google Maps-nya gimana ratingnya, terus buka di browser apakah udah ada websitenya, apakah udah ada sosmednya, itu dipantengin semuanya, dilihatin komentarnya, dilihat review dan lain sebagainya, baru dia melakukan pembelian. Jadi dengan adanya website, terus media sosial dan marketplace ini bisa memperkuat usaha Bapak Ibu untuk semakin stand out ketika memasarkan produk ataupun jasanya. Jadi hadirnya website ini bukan untuk apa namanya bukan semata-mata hanya untuk pindah aja tapi juga untuk memperkuat di sisi brandingnya seperti itu. Nah, mungkin ketika ingin membuat website, kita mau mulai dari mana? Yang pertama, kita harus memulai memilih domainnya. Domain seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah alamatnya. Jadi misalkan kalau kita punya toko roti misal, itu ada namanya misal Medi Bakery. Nah, itu kalau di online, itu untuk website, kita harus punya nama domainnya. Jadi misalkan medibakery.com atau medibakery.id dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi ketika mulai
memilih nama domain itu kita juga apa namanya perlu apa eh, cek juga ketersediaannya, terus juga pilih nama-nama yang mudah diingat. Jadi kayak misalkan ini contohnya kacamobilvikul.id ini kan terlalu panjang namanya. Jadi bisa lebih mudah untuk menggunakan nama-nama yang pendek ataupun mudah diingat oleh customer gitu. Jadi sama seperti kita misal memilih username di sosial media seperti itu. Nah, itu juga selanjutnya misal cari yang mudah diketik. Jadi kalau misalkan ada apa namanya karakter spesial, misalkan kaca, das mobil, das v, das school.id ini apa namanya orang biasanya kesulitan untuk ngetiknya. Jadi tidak terlalu panjang dan juga meminimalisir apa namanya tanda hubung seperti itu. Nah, jadi kalau tipsnya untuk penamaan domain sendiri itu bisa mencantumkan nama brand, terus nama daerah bila perlu, misalkan apa namanya Donat Malang atau Donat Jakarta. Nah, itu bisa di apa namanya digunakan sebagai penamaan domainnya. Itu. Nah, itu mungkin yang apa namanya bisa saya sampaikan dan apa namanya tenang aja Bapak Ibu di event lanjutan nanti dari Jagoan Hosting akan bagi-bagi nama domain gratis yang nantinya bisa digunakan untuk Bapak Ibu. Jadi bisa mulai sekarang memikirkan nama domain apa yang kira-kira cocok untuk apa namanya untuk usahanya gitu. Jadi apa namanya mungkin mikirnya visioner. Jadi nanti bisnisnya ini bakal berkembang, omsetnya tinggi, revenue-nya naik. Nah itu bisa expand lagi ke website ataupun platform-platform lainnya seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mas Medinur dari Jagoan Hosting. Baik. Luar biasa. Ini baru langsung to the point di akhirnya. Siapa yang mau apa domain gratis langsung ada yang ngechat langsung ada. Langsung ini loh banyak sekali nih saya lihat nih. Oh, langsung tuh Bu, kita lihat berapa orang nih yang berminat untuk yang Wah, eh, domain gratis itu kan. Ya, luar namanya harus biasa nih. ada lanjutan, Pak. Wah, mau banyak sekali. Ini kalau nggak saya stop ini bisa sampai 150 nih minta domain semua. Siapa? Aman. Oh, aman ya, berarti ya. Nah, Aman, Bapak Pak. Ibu semuanya tadi kan, sudah ada yang present juga. Sabar ya, sabar. Kita buka pertanyaan berapa, Mas Medi? Mau berapa pertanyaan nanti? Boleh secukupnya waktunya, Pak. Oke, saya kasih maksimal 3 ya, cukup ya, 3? Baik, cukup. 3 ya. Nah, Bapak Ibu nanti kita ada pertanyaan 3 orang ya. Ini sudah ada masuk Bu Irmawati mie ayam. Nanti ditahan dulu ya, tahan dulu, sabar. Aturannya jelas, Bapak Ibu, tidak boleh langsung open mic ya, harus raise hand dulu. Ya, tidak ada di chat. Di chat saya hanya melihat beberapa orang yang bilang mau. Ini udah banyak banget. Saya nanti akan coba rekap ini berapa. Bisa-bisa 140, 150 ini. Nanti yang sudah mulai. Nah, sudah Tapi tiga syaratnya nih, ada sudah loh. tiga nih Bang, sudah Iya, tiga. syaratnya harus harus menyelesaikan bikin websitenya dulu. Kan domainnya sudah ada itu nanti dikasih nih. Nah, tinggal dari Bapak Ibu harus bikin website yang cantik, Website. yang bagus. Mau pakai Blogspot boleh, mau pakai SID juga boleh. Nanti caranya gimana? Kejar tuh pematerinya 2 hari ini. Ini Siapa? kejar ya. Tadi sama Mas Johan ini, pokoknya dikejar, WA-nya disimpan tadi sudah saya share ya. Kejar, kalau bisa jangan boleh sampai tidur ya. Pokoknya kejar terus gitu ya. Oke, sudah ada 3 penanya. Pertama Bu Irawati, Irmawati, kemudian wah Bu Aulia lagi nih, aktif banget nih beliau nih. Kemudian yang ketiga Bu Novi. Baik, saya kasih kesempatan kepada Bu Irmawati dulu karena sudah resen duluan. Silakan Bu Irmawati. Yang 2 jangan turun resen ya, tetap ya. Silakan Bu Irmawati untuk open mic. Halo Halo, Bu Irmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf agak lambat sambil ngerjain sesuatu. Untuk mengenai pembuatan web ya,
Dulu saya pernah ada buat, tapi saya lupa-lupa ingat yang coba-coba gratisan gitu Mm-mm. kan. Dari mana apa itu juga saya nggak ngerti gitu. Cuman saya pernah mendaftarkan nama eh, produk saya, misalnya mie ayam frozen tetangga. Nah, kalau seandainya saya punya domain, mudah-mudahan dapat domain gratis ya, Pak. Ya, insya Allah, Bu. Amin. Jadi saya apakah itu nanti akan berpengaruh sama domain saya yang baru karena yang dulu-dulu tuh karena masih coba-coba saya nggak ngerti eh, itu pengaruh nggak ke yang nanti baru ini gitu Pak? Oh ya, ya mungkin langsung saya jawab aja. Ya, Kalau terima yang kasih. iya, baik, terima kasih kembali. Ya, silakan dijawab, nggak apa-apa, Mas Medi. Ya, kalau apa namanya sebenarnya untuk website sendiri, misalkan dulu sudah pernah ada dan sekarang misalkan udah nggak kepake gitu, udah lama nggak diurus dan nggak tahu sekarang aktif atau enggak, karena memang domain ini ada masanya juga Ibu. Jadi misalkan langganan itu bisa 1 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Misalkan sudah beberapa tahun nggak kepake, itu berarti bisa jadi udah expired atau mungkin sudah nggak bisa digunakan. Jadi misalkan mau bikin baru itu nggak masalah, nggak ada pengaruh sama yang nama domain sebelumnya. Bahkan kalau misalkan sudah setahun lebih, itu domain yang lama itu bisa diamankan lagi, bisa didaftarkan lagi seperti itu. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih kembali Bu Rimawati, semoga menjawab. Terima kasih Ibu Irmawati. Selanjutnya saya kasih kesempatan Bu Novi. Novi dulu ya, Bu Alia sahabat dulu ya. Bu Novi Walfitriati, silakan open mic. Oke, saya bicara. Ah, saya mau tanya, saya blogspot ya. Blogspot itu nggak perlu diperpanjang kan ya? Kalau website berbayar kan harus setiap tahun bukan? Mohon maaf Ibu, bisa diulang kembali pertanyaannya? Sepertinya agak Kalau putus. blogspot, blogspot itu perlu diperpanjang nggak ya? Kan dia kan gratis. Apa tiap tahun? Kalau yang berbayar kan setiap tahun harus bayar. Oh iya, baik. Iya, jadi mungkin saya jawab aja langsung. Kalau untuk Blogspot sendiri itu memang hosting versi gratisnya gitu. Nah, Blogspot sendiri itu juga bisa di custom domainnya. Jadi misalkan Ibu bayar apa namanya domain, beli domain, misal miayamfrozentetangga.com atau .id. Nah itu nanti diarahkan ke Blogspotnya. Jadi yang berbayar itu hanya domainnya aja. Blogspotnya itu gratis Ibu. Jadi nanti yang perpanjang tiap tahun itu hanya domain aja gitu. Kalau udah punya Blogspot dan mau tetap pakai Blogspot dulu, nah itu bisa apa namanya beli domainnya saja atau mungkin pakai domain yang nanti gratis, nanti bisa diarahkan ke Blogspotnya seperti itu. Gitu Ibu. Oke. Ya, itu namanya apa ya kalau yang diarahkan? Istilahnya apa ya? Istilahnya custom Eh, domain Transfer Blogspot Ibu. apa apa? Nanti custom domain aja. Jadi misalkan Custom domain. ya, misalkan domainnya nanti di Jagoan Hosting, nah itu tinggal request aja ke tim supportnya untuk dibantu arahkan ke Blogspotnya. Karena tim support Jagoan Hosting online 24/7 Ibu. Jadi semuanya bisa dibantu untuk kendala teknisnya. Punya Gitu. coklat Ya, Pak. banyak banget. Makasih. Ya. Ya, Rasanya ada banyak. Nah, yang orang-orang biasanya tuh yang mana sih? Aku nggak ngerti deh. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru. baik Baik, sebenarnya terima sudah. kasih. Ya, Ya, sudah kayaknya tadi ada yang open mic. Aturannya tetap Bapak Ibu ya. Mohon tidak langsung open mic dulu, tapi resign dulu aturannya ya. Jadi mohon siap. maaf kalau misalnya langsung open mic, kita turunkan ya, agar bisa kondusif ruangan dan juga teman-teman yang lain bisa terorganisir ya. Sini sudah ada yang ngantri, kasihan nanti kalian. Baik, selanjutnya Bu Aulia, ini berkali-kali bertanya. Silakan Bu Baru Aulia, kedua, Pak. waktunya Itu baru yang kami kedua. silakan. Ya, perkenalkan saya Aulia, Pak. Oh, baru kedua ternyata. Saya, Boleh, boleh. ya, saya terus terang memang belum punya website ya, Pak ya. Yang saya mau tanyakan itu seberapa efektifkah atau
seberapa besar pengaruhnya website ini untuk usaha saya gitu Pak. Lagi pula sekarang ini kan juga ada seperti platform toko oren, toko ijo gitu ya, Ya, yang mereka bisa mewadahi katalog-katalog kita gitu. Apakah dengan punya website ini hanya untuk mewadahi sebatas katalog gitu? Dan reach out atau jangkauan website kita ini kan kalau kita punya domain sendiri itu gimana ya Pak? Agak susah gitu bikin supaya dia bisa luas gitu jangkauannya gitu Pak. ya. Yang saya maksudnya kan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita punya domain yang bukan domain apa tadi Bapak jago maaf Jagoan hosting, ya. iya itu secara penggunaan Pak bagi kami pemilik dari websitenya gitu dan juga customer itu apakah user friendly Pak? Karena saya memposisikan diri sebagai customer Pak. Misalnya saya diarahkan untuk buka website dari suatu toko lah ya, menurut saya kok jadi kayak kurang efisien gitu karena nggak satset gitu loh Pak kalau mau transaksi gitu kayaknya kok lebih mudah lewat misalnya DM Instagram atau Hmm. WhatsApp-nya langsung ke admin gitu. Jadi saya pengen tahu seberapa besar sih Pak seberapa besar pengaruh kita punya website ini gitu untuk usaha kita. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, mungkin apa namanya yang pertama tadi terkait seberapa efektif ya sebenarnya. Jadi kalau untuk website sendiri, memang seperti yang saya informasikan sebelumnya, itu untuk website memang digunakan untuk kalau sekolah yang sekarang itu digunakan untuk bisnis yang sudah mulai ekspansi ke apa namanya lebih lebih digital lah istilahnya. Jadi misalkan yang awalnya baru punya sosmed, terus selanjutnya udah punya jualan di marketplace. Nah itu ketika udah mulai ngerasa apa namanya customernya udah banyak dan juga punya punya langganan istilahnya, itu juga bisa mulai mengarahkan ke website. Karena yang pertama tadi terkait apa namanya potongan di marketplace itu sangat berpengaruh dan juga sekarang kita kalau misalkan apa namanya transaksi di marketplace itu kita nggak punya data pelanggan. Nah, ketika bisnisnya udah mulai expand, data pelanggan itu penting karena memang nantinya kita butuh sistem kayak apa namanya kalau lebih advance-nya mungkin CRM pernah mengenal. Nah, itu apa namanya data pelanggan ini kita kumpulkan untuk nantinya kita entah itu kita follow up ataupun apa namanya kita berikan informasi terkait promo ataupun campaign-campaign dan lain sebagainya, reseller dan lain sebagainya itu lebih efektif ketika kita punya website karena kita simpan semua data pelanggannya. Kalau kita masih ada di marketplace itu apa namanya data pelanggan itu bukan milik kita tapi di apa namanya istilahnya dibatasi oleh marketplace. Nah, ketika kita sudah nanti levelnya udah naik kelas lagi, nah ketika kita udah punya data, data tersebut bisa dijadikan data iklan. Jadi misalkan iklan di Meta ataupun di manapun platformnya itu kita bisa sertakan emailnya ataupun nomor WA-nya itu langsung ke target. Jadi iklannya lebih hemat seperti itu. Jadi lebih ke arah ekspansi bisnisnya. Dan juga mungkin saya cerita ke apa namanya, saya punya teman yang memang jualannya ini dia nggak jual di marketplace. Memang targetnya itu bikin reseller snack. Jadi dia jualan snack misalkan makaroni gitu. Itu dia jualannya itu langsung paket 100.000, paket usaha 100.000. Nah itu hanya bisa dijual itu melalui apa namanya website dengan diiklankan ke entah itu di Meta dan lain sebagainya. Dan itu uh, dan faktanya, ketika saya juga jualan di orang-orang Facebook ini, itu mereka itu nggak terpengaruh dengan harga yang murah-murahan. Yang penting mereka bisa apa namanya dapat kepercayaan, terus produknya sampai, pembayarannya mudah. Nah itu apa namanya yang mereka inginkan. Beda kalau kita nyasar ke marketnya di marketplace itu pasti persaingan harga, terus mintanya apa namanya murah tapi kualitasnya bagus. Nah, itu persaingannya seperti itu. Jadi kalau kita mau ekspansi untuk dapetin profit yang lebih tinggi itu sebaiknya mulai diarahkan ke website. Apalagi produk yang memang di apa namanya website itu
banyak yang menggunakan website itu bukan produk sebenarnya, tapi usaha jasa. Jadi kayak jasa apa namanya rental sewa mobil ataupun dan lain sebagainya itu mereka banyak apa namanya menggunakan website sebagai media untuk menjual jasanya karena kebanyakan ketika apa namanya mereka punya website itu untuk orang-orang yang apa namanya istilahnya produk yang dicari bukan yang ditawarkan sorry produk yang ya yang dicari bukan yang ditawarkan jadi orang-orang nge-search misal sewa rental kendaraan pasti di Google nah itu munculnya pasti website-website seperti itu kurang lebihnya itu. Nah, nanti kalau misalkan untuk user friendly sebenarnya sama saja untuk platform yang digunakan untuk pembuatan website karena memang sekarang ada toolsnya. Jadi bukan toolsnya itu bukan dari Jagoan Hosting tapi dari semacam aplikasi websitenya. Jadi itu dipasang di websitenya untuk memudahkan upload gambar, edit tulisan seperti itu. Jadi kalau gambarannya itu mudah seperti edit gambar di Canva gitu itu. Itu mungkin dua pertanyaan yang saya bisa jawab. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak. Sebenarnya terima kasih. ya, Oh, masih ada lagi. Silakan. enggak sih. Silakan Bu Olia. Enggak, tadi kan yang saya masih awam nih Pak terkait dengan teknologi ya Pak, khususnya dengan hal yang berbau internet ini. Kan dari Jagoan Hosting ini kan menawarkan domainnya ya Pak ya. Tuh. Sedangkan kalau desain dari website itu, saya collab dengan penyedia jasa lain atau memang bisa disediakan juga sepaket dengan Bapak Jagoan Hosting ini gitu. Terima kasih. Itu aja terakhir Pak. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Baik, ya kalau untuk apa namanya jasa website sendiri, memang sebenarnya kalau di Jagoan Hosting memang tidak apa namanya membuka secara publik. Biasanya kita ketika kolaborasi dengan UMKM itu kita sediakan jasa website yang simple, misalkan satu halaman untuk company profile nanti ada CTA ke WA. Jadi ketika apa namanya customer itu masuk, itu dia langsung bisa diarahkan ke tombol WA. Jadi check out-nya ke WA dikasih format seperti apa itu lebih mudah dan apa namanya untuk jasa websitenya ini hanya ketika ada kolaborasi dengan UMKM aja karena kita nggak open public karena kalau di public biasanya kita arahkan ke apa partner-partnernya Jagoan Hosting pun misalkan kalau ibu atau teman-teman dari apa namanya event hari ini sudah punya temen yang memang bisa bikinkan website itu monggo bisa di apa namanya dibuatkan oleh partnernya ataupun jasa website lainnya seperti itu. Siap Pak, siap. Bisa diterima sekali penjelasannya. Terima kasih ya Bapak. Baik, terima kasih kembali. Iya Pak, halo. Terima kasih Bu Aulia dan Mas Medi. Sudah ada satu pertanyaan lagi dari Bu Husniatul ya, Hamidah. Silakan Bu. Oke. Yang mau saya tanyakan ini apakah website bisa terintegrasi dengan media sosial dan e-commerce kita? Dalam hal ini yang terutama yang saya tanyakan ya, soal e-commerce, karena kan terkadang orang masih belum percaya ya Pak ya melakukan transaksi pembayaran itu melalui toko website kita. Sejauh ini kan memang karena orang selama ini kayak beli-beli produk itu kan sejauh ini umumnya kan lewat Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga Lazada gitu loh. Nah itu kira-kira gimana? Mohon dijawab. Makasih. Ya, baik. Ya, jadi apa namanya untuk integrasi untuk sosial media itu bisa. Jadi nanti misalkan di halaman websitenya itu diberikan semacam postingan ataupun apa namanya konten di sosial medianya itu bisa. Terus misalkan diberi apa namanya link untuk mengarah ke marketplace itu pun juga bisa. Jadi nanti ditambahkan misal logonya toko A, toko B, toko C dan lain sebagainya itu nanti disertakan link tokonya itu pun juga bisa. Jadi nanti misalkan apa namanya dari pembeli itu kurang percaya. Nah, sebenarnya dengan adanya website ini memang membuat orang ini semakin percaya dengan bisnis kita, bisnis yang udah ada. Jadi misalkan di marketplace itu ada, terus apa namanya di sosmednya itu ada. Nah, di website ini kita buat berbeda misalkan. Nah, itu apa namanya bisa juga. Jadi apa namanya intinya
tiga platform ini untuk mendukung trust pelanggan terhadap bisnis yang apa namanya kita bikin gitu Ibu. Jadi ketika apa namanya nanti misalkan si pelanggan itu tidak percaya dengan transaksi langsung melalui website, nah itu mereka bisa ada opsi ke marketplace misalkan. Nah, namun tipsnya bisa juga diberikan campaign-campaign lainnya, misalkan harga di website ini ada potongan sekian gitu, karena memang kalau pembelian langsung melalui WA itu kan nggak ada potongan di marketplace gitu, jadi bisa disubsidikan untuk apa namanya misal disubsidikan untuk diskon untuk pelanggannya. Misal harga barangnya katakanlah 500.000. Kalau misalkan jual di marketplace kan ada potongannya sekitar 10%, misal 50.000. Nah, 50.000 ini bisa dibuat apa namanya promosi kalau misal pembelian melalui WA atau melalui website seperti itu. Jadi ketika memang tidak percaya bisa diarahkan ke marketplace, tapi tipsnya juga bisa diberikan apa namanya opsi-opsi marketing lainnya. Jadi biar orang nyaman melakukan pembelian melalui website gitu. Seperti itu mungkin bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Medi. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat yang tadi sudah Mas Medi sampaikan di awal untuk membuka terkait dengan bagaimana cara memperoleh domain free dari Bu Sinta Pratiwi. Ya nomor satu ketika Mas Medi bilang, yuk silakan yang mau free, langsung chat duluan. Baik, saya bacakan dulu ya Mas Medi. Nanti Mas Medi menjelaskan alurnya seperti apa atau mungkin melalui Mas Johan seperti apa nanti ya. Alhamdulillah, bagaimana caranya Pak Medi untuk memperoleh domain free? Ya, ini mungkin pertanyaan yang mewakili hampir 150 orang atau peserta Ya, hari ini kan. baik ya, karena Silakan. memang di akhir tadi apa namanya ada informasi domain gratis. Memang ini program kita di tahun ini dan mungkin harapannya adalah nanti kita bisa share secara apa namanya private. Nanti kayak kalau nggak salah ada grupnya juga ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Ada grupnya. ya ada grupnya, nanti kita akan share di grup. Nah ini saya udah janji, sudah bilang tadi harus menepati janjinya. Jadi nanti kita share juga alurnya di grup. Nanti untuk mungkin kita adakan event selanjutnya. Jadi kalau sudah punya domain, kita mau arahkan domainnya ini seperti apa. Misalkan mau coba bikin website atau mungkin diarahkan ke kalau udah punya blogspot atau mungkin di redirect ke sosial media itu bisa Pak. Gitu. Jadi misalkan aksesnya medi.web.id, nah itu langsung mengarah ke sosmednya atau ke marketplace-nya itu bisa. Jadi domainnya ini kenapa mulai dari domain dulu, karena domain bisa dimanfaatkan untuk bahkan di level saat ini misalkan punya marketplace aja, punya sosmed aja, itu bisa diarahkan seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, Jadi terima kasih. gabung grup WA-nya aja Pak. Oke, siap. Nanti karena di grup WA diaktualisasi itu lebih dari 150 Mas Medi. Oh gitu. Ya, ada sekitar Ada 1.000 lebih nih. 1.000 lebih. 1.000 Nggak lebih. mungkin kita kasih di sana 10.000 yang nggak hadir. Jadi kita akan prioritaskan bagi mereka yang hari ini hadir, ya kan, sampai akhir gitu kan ya. Nanti sampai akhir ini siapa saja. Ini ada database-nya, ada nama-nama orang-orangnya, dan juga ada list, Terbalik ya. Ada listnya. Nanti kita coba akan tapi ini ya, orang-orang ini tahunya yang akan kita prioritaskan seperti itu. Ya, diprioritaskan untuk pesertanya ini ya Pak ya. Iya. Kalau semua nanti 1.000 orang dapat semua. Oh gitu, siap. Ya, ini kita prioritaskan untuk menghargai teman-teman yang mau hadir di kelas aktualisasi Hari kampus ini. kami ini mulai dari awal sampai akhir. Gitu kan ya. Jadi yang nggak hadir, ya mohon maaf gitu kan ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang hadir dulu, yang sudah meluangkan waktu, kemudian sudah bisa apa namanya bertanya ataupun ya minimal hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir belajar bareng dengan teman-teman di kampus UKM ini. Baik, karena Tentunya, waktu ya silakan Kak Diana. tentunya websitenya sudah ada ya. Oh iya, tadi syaratnya yang ini kan katanya harus ada websitenya dulu gitu kan ya, domain, Ya, website harus ini nanti bisa ini. Jadi
tetap teman-teman harapannya adalah nanti ketika domain dikasih tidak hanya menguap gitu kan, nggak dipakai, nggak digunakan sayang gitu. Kalau nggak gitu kasih ke saya aja gitu kan. Saya juga berharap, tapi enggak lah Saya itu juga antri loh dulu Pak ya. Budi. Siap. Tolong jelaskan pada teman-teman dulu ya. Teman-teman yang hadir hari ini nanti disiapkan dulu. Mau pakai SID, pakai Blogspot, silakan langsung menghubungi Mas Johan. Hubungi WA, teror mereka, nggak apa-apa. Teror yang bagus gitu ya. Terornya bagus. Kak Di, ada waktu nggak? Ayo ngopi gitu kan. Bang Johan, ada waktu nggak? Ayo ngopi-ngopi cantik gitu kan. Sambil belajar gitu kan ya. Nanti setelah itu domainnya bisa dipasang kayak gitu kan ya alurnya. Siap. Eh, Masih ada waktu sedikit Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya ingin bertanya ya. Kita akan coba testimoni ya, testimoni atau mungkin ya kita harapannya apa sih mengikuti kampus UKM ini? Kemudian manfaatnya apa selama ini mengikuti terutama hari ini gitu kan ya. Kepada Bapak Ibu yang hari ini benar-benar sudah mulai dari awal sampai akhir mendengarkan, menyimak dan benar-benar aktif gitu kan ya. Mungkin saya boleh memilih ya atau mungkin dari Kak Diana, Bang Johan bisa memilih satu-satu mungkin. Wah, Mas Riyadi ini langsung angkat tangan. Mungkin dengan Pak Misriadi dulu deh. Oke, boleh silakan Pak Mas Nanti Riyadi. setelah Open, ini nanti open cam ya Bapak Ibu ya, yang ya, open cam setelah ini dari open saya cam ya nanti kita tadi. semuanya. Oke, Oke. silakan Mas Riyadi. Yang testimoni jangan lupa open cam juga kalau bisa. Baik. Ya, karena tersiar di YouTube Bapak Ibu. Oke, wah Mas Riyadi ganteng gitu kan, keren gitu kan. Silakan. Terima kasih Pak Muhammad. Pak, jadi untuk acara hari ini kan sangat bermanfaat sekali, utamanya kita sebagai UMKM baru gitu Pak ya, merintis usaha gitu dan masih kecil gitu. Artinya teman-teman narasumber sangat perhatian sekali sama kita yang kecil ini gitu untuk kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa lah harapnya bisa meraih pangsa pasar seluruh dunia sebenarnya kan. Kalau kita punya web hari ini diajarkan orang Afrika bisa buka web kita. Artinya orang Tokyo pun bisa gitu kan. Artinya eh, usaha kita juga bisa menjangkau seluruh dunia lah utamanya kan gitu. Nah, harapan kita artinya tujuannya. Nah, tetapi untuk mencapai itu kan sebenarnya perlu effort kita lah ibaratnya kan seperti itu. Nah, jadi hari ini kami sangat terima kasih sekali para narasumber sudah membagikan bagaimana buat website, bagaimana kita bisa membuat integrasi ya antara semua sosial media kita bisa jadi satu gitu. Ketika kita mau share itu juga ibu juga melalui SID itu kan diajarkan. Jadi sangat terima kasih sekali dan harapan kita moga-moga kita yang gabung hari ini kan bisa menjadi bisa menjadi pengusaha besar baru lah bagi Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara maju kan masih banyak tuh butuh pengusaha besar itu kan gitu. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Miss Riyadi. Wah, langsung di ini. Nanti jangan lupa ya Pak Mas Misriyadi untuk open cam ya, nanti kita akan foto bersama. Mungkin selanjutnya saya minta Bang Johan dulu deh, Bang Johan ini biar milih salah satu mungkin siapa yang mau bisa dikasih testimoni mungkin silakan. Wah, kalau dari saya mungkin, nah Bapak Ibu yang ingin testimoni bisa open cam langsung raise hand ya. Saya akan milih. Tapi kalau saya sendiri sih, waduh, Bu Ilmawati ya. Sebentar saya juga, nanti jangan lupa Bapak Ibu yang tadi tanya absen bisa ada di kolom chat. Kak Medi juga tadi saya japri ya di Zoom chat pribadi ya Pak ya. Bisa dicek nanti. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya.
Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.